Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, seorang muslim tidak boleh gampang baperan, emosi, dan terbawa perasaan. Seorang muslim harus rendah hati dan tenang dalam segala situasi. Jangan baperan. Dalam hidup ini, seseorang menghadapi manusia dengan beragam tipe atau karakter. Dan pada umumnya, orang senang mencari kesalahan orang lain. Kalau kita baperan, hidup kita jadi tersiksa. Berikut ini 5 macam sikap atau pandangan orang terhadap diri kita, berdasarkan latar belakang orang tersebut masing-masing. Yang pertama, kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Yang kedua, kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Yang ketiga, kita selalu istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Yang keempat, kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh dengan kedengkian. Dan yang kelima, kita adalah orang-orang yang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri dan sakit hati terhadap kita. Lalu, bagaimanakah solusinya? Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangan masing-masing dan tidak usah berleha-leha agar tampak baik di mata orang lain. Maka cukuplah dengan keridaan Allah bagi kita. Sesungguhnya, mencari ridha manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai, sehingga ridha Allah adalah destinasi yang pasti sampai. Tinggalkanlah segala upaya mencari keridaan manusia dan fokus saja pada keridaan Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang bisa membantu mengolah baper atau rasa tersinggung menurut agama Islam. Baper singkatan dari kata bawa perasaan, yang merupakan istilah kekinian yang sering dipakai orang dalam bahasa sehari-hari. Munculnya baper karena memang kita tidak bisa jauh dari orang-orang di sekitar kita, dan sebagai manusia, kita memang makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Namun, dalam kehidupan sosial itu, kadangkala kita merasa tersinggung, marah, kesal, sakit hati karena omongan orang di sekitar kita. Entah itu dalam pekerjaan, pergaulan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menyikapinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun, Nabi SAW selalu menjawab, "Janganlah engkau marah."
Sebagai umat muslim dan muslimah yang baik diharapkan untuk dapat memahami amarah sebab banyak mudarat yang bisa ditimbulkannya, seperti perselisihan, permusuhan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Bagaimana agar tidak mudah baper dalam Islam? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, harus bedakan antara candaan dan serius. Bisa jadi hal yang kita anggap serius ternyata sesuatu yang biasa bagi orang lain, atau bahkan sesuatu candaan. Jadi, jangan langsung menganggap seperti hal yang kita dengar sebagai sesuatu yang serius. Kita mesti bisa membedakan mana yang serius dan yang mana candaan. Maka, jadilah pribadi yang bijak dalam menghadapi sesuatu di sekitar kita. Berikut yang kedua, jangan mudah tersinggung. Mudah tersinggung ini dapat menyakiti diri kita sendiri. Oleh karena itu, hindari terlalu merasa hingga ke dalam hati terhadap ucapan orang lain. Bila memang ada orang lain yang membicarakan kita, ada kalanya cukup mendengarkan dan abaikan. Jika yang dibicarakannya bukan hal yang benar, maka lakukan pembelaan untuk meluruskan, namun sewajarnya saja. Kemudian bila memang benar, kita harus melihat dulu apa konteks yang dibicarakannya. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, yang artinya, tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang di antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Dari Fussilat 34-35. Daripada terus mengumpat karena rasa tersinggung, lebih baik manfaat ucapkanlah Alhamdulillah atau kalimat zikir lainnya untuk menenangkan hati. Yang ketiga, pertimbangkan situasi dan kondisi. Sebelum marah, lihat dan pertimbangkan dulu situasi di sekitar Anda. Jika Anda marah saat keadaan genting, maka urungkanlah. Lebih penting untuk mengatasi masalah yang ada dibandingkan mengedepankan amarah. Sebab marah tidak menyelesaikan masalah, tapi justru membuatnya makin parah. Ketahuilah cara menahan amarah dalam Islam yang paling efektif. Keempat, berlapang dada dalam menyikapi masalah. Setiap hal yang terjadi di sekitar kita terjadi atas izin Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi, berusahalah untuk berlapang dada dan sabar menghadapi hal yang mungkin tidak menyenangkan di hati. Ingatlah selalu bahwa keutamaan sabar dalam Islam ini akan mendatangkan kebaikan, insya Allah. Yang kelima, lebih baik diam jika tidak berkenan dengan hati. Jika hati Anda tidak bisa terima dengan berbagai omongan orang di sekitar Anda, bahkan Anda sudah menjelaskannya dengan baik, namun selalu direspon dengan buruk, maka jalan terbaik adalah diam. Karena tidak semua pertanyaan itu harus dijawab, dan tidak semua omongan orang itu harus didengar dan diladeni oleh kita. Yang keenam, bacalah istighfar dalam hati. Jangan biarkan hati kita dipenuhi rasa dendam, ingin membalas perkataan mereka dengan buruk. Untuk meredam niat buruk Anda tersebut, maka bacalah istighfar dan sholawat agar hati Anda tenang dan
lebih baik senyumin aja, karena itu lebih baik daripada kau merasa kesal. Yang terakhir adalah berwudu. Ketika diri terasa begitu lelah dengan berbagai ocehan orang di sekitar kita, untuk menenangkan diri maka berwudulah. Karena dengan berwudu, diri Anda akan terasa tenang dan juga nyaman untuk melanjutkan aktivitas Anda sehari-hari. Itulah beberapa cara agar tidak mudah baper dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan Anda sehari-hari. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Anda semua, agar menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik sesuai dengan perintahnya dan juga larangan-larangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di waktu dan lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya selalu bisa bersemangat untuk berbagi kebaikan. Terima kasih.